Bismillah. Assalamualaikum. Adik-adik, kita sekarang akan belajar lebih mungkin beberapa menit tentang korelasi produk momen. Semoga adik-adik tidak lupa bahwa korelasi ini ada berbagai macam jenis. Sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Korelasi produk momen kita pilih ya ketika data yang mau kita korelasikan itu adalah data yang berskala interval atau rasio ya. Sementara kalau nanti datanya berskala nominal, formula yang digunakan beda lagi. Kemudian persyaratan lain kita pakai korelasi produk momen ini ketika sebaran datanya bersifat normal. Seperti apa formulanya? Formulanya seperti saya beri kotak di sebelah kanan. Nah, RXY maksudnya adalah koefisien korelasinya itu dari X ke Y ya. Itu adalah N sigma X kali Y kurangi sigma E kali sigma Y dan seterusnya ya. Nah, itu salah satu rumus atau formulanya. Ada rumus yang lain ada ya. Nanti adik-adik tinggal pilih saja banyak atau search di Google nanti jika diperlukan rumus-rumus yang bisa dipakai untuk menghitung korelasi produk momen. Ini salah satu di antaranya ya. Oke, baik. Ini ada sebuah perusahaan ya yang memproduksi roti. Nah, kalau di ruang produksi itu tanggal 1 dia mengadakan pencermatan, jadi dicatat peristiwa-peristiwa ini. Pada tanggal 1 ketika suhu ruangan untuk produksi itu 24 derajat Celcius, itu ternyata roti yang cacat atau rusak ya, itu ada 10 biji. Pada tanggal 2 ketika suhu ruangan itu 22 derajat Celcius, itu jumlah roti yang cacat ada 5. Dan seterusnya dicatat terus sampai tanggal 30. Oke? Sudah paham maksudnya? Nah, sekarang pemilik perusahaan ini ingin tahu sebenarnya adakah korelasi yang berarti antara suhu ruangan produksi dengan banyaknya produksi yang cacat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita ikuti langkah berikut ini. Langkah untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan ini sebenarnya cuma ada 2 ya. Langkah yang pertama adalah hitung koefisien korelasinya. Itu yang pertama. Jadi hitung koefisien atau angka korelasinya ya. R-nya dihitung. Kemudian yang kedua, kita bandingkan hasil hitungan itu. Pilihannya ada 2 ya, pilihannya ada 2. Kita bandingkan dengan kriteria yang sudah dibuat sebelumnya atau yang sudah ditentukan sebelumnya, atau kita bandingkan dengan koefisien korelasi yang berada di tabel. Nah, pada pertemuan ini kita akan beri contoh yang membandingkan dengan kriteria. Salah satu kriteria yang biasa digunakan itu adalah seperti di bawah ini. Tuh, kalau antara 0,00 sampai 0,2 ya, 0,200 itu berarti korelasinya sangat rendah. Korelasi ini bisa diabaikan atau bisa juga disebut tidak berkorelasi. Jelas ya?
Nah, kalau antara 0,02 sampai 0,4 itu berarti korelasinya rendah. Dan seterusnya sampai korelasi yang sangat tinggi. Jadi semakin tinggi angka korelasinya berarti korelasinya ya semakin tinggi. Nah, kita akan mulai pada langkah yang pertama. Apa langkah yang pertama? Menghitung koefisien atau angka korelasi, ya. Nah, untuk menghitung angka korelasi, lihat kolom data tadi. Kalau tadi kan cuma ada tanggal, rata-rata suhu, sama jumlah yang cacat, ya. Sekarang sudah ada tambahan. Ke kanan ada 3 kolom. Lihat, itu ada X kuadrat, ada Y kuadrat, ada X kali Y. Nah, kalau suhu itu dimisalkan dengan X, variabel X, kemudian yang jumlah yang cacat itu variabel Y, ya, maka lihat itu. Sekarang lihat, coba tanggal 1, pelan-pelan ya, tanggal 1, suhu 24, suhu ruangan 24. Jumlah yang cacat 10. Nah, berarti X kuadratnya itu adalah 24 kuadrat. Ketemunya berapa? 576. Y kuadratnya berarti berapa? 10 kuadrat sama dengan 100. XY-nya berarti sama dengan berapa? 24 kali 10. Ketemu 240. Itu terus dilengkapi ya sampai tanggal yang terakhir. Kemudian setelah itu jumlahkan. Persis seperti di bawah itu. Oke, ini belum menghitung ya. Ini cuma melengkapi atau bagian dari langkah menghitung angka korelasi. Oke, baik. Nah, sekarang sudah dijumlahkan. Nah, formulanya sudah saya tulis ya. Coba lihat misalnya. Sigma X kali Y. Ketemu kan di situ berapa? 6.000. Jadi lihat kolom X kali Y, kemudian jumlahkan 6.861. Paling kanan bawah. Oh, N-nya berapa N-nya? N itu banyak data kan? 30 kali 6.861. Dikurangi sigma X. Sigma X-nya tadi apa? Suhu, ya kan? Lihat itu, 699. Kemudian sigma Y, lihat sigma Y 282. Oke ya. Dan seterusnya diisi. Lihat itu panah merah itu untuk memperlihatkan angka itu diambil dari mana ya. Yang kuning, lihat yang merah, ya, yang hijau, ya, kemudian yang biru. Lihat, ketemu setelah dihitung, pelan-pelan dihitung satu-satu sampai R-nya sama dengan 0,955. Ini artinya apa? R hitung atau koefisien korelasinya adalah 0,955. Oke, apa sekarang kesimpulannya? Coba lihat. R ketemu 0,955 ya. Kesimpulannya bisa dilihat di tabel ya, di kriteria itu. Berarti dia terletak antara 0,9 sampai 1. Apa artinya? Berkorelasi sangat tinggi. Loh, kalau kemudian pemaknaannya apa? Pemaknaan terhadap penelitian ini itu artinya suhu udara atau suhu ruangan produksi ya itu berkorelasi sangat tinggi dengan banyaknya produksi yang cacat. Jadi semakin tinggi suhunya itu berarti akan semakin banyak produksi yang cacat.
Semakin rendah suhunya berarti semakin sedikit yang cacat. Oke, itu kesimpulannya. Oke, terima kasih. Tapi jangan lupa, masih ada kan? Ini baru kita membandingkan dengan apa? Kriteria. R hitung, kita bandingkan dengan kriteria, ya. Setelah ini atau nanti kita akan melihat R hitung, koefisien korelasi kita bandingkan dengan R tabel. Semoga manfaat.